Kasus tumpahan minyak Montara. Kasus ini berawal pada tanggal 21 Agustus 2009. Sumber minyak Montara yang bersumber dari ladang Montara dan Montara Wellhead platform di Blok West Atlas Laut Timur perairan Australia bocor dan menemukan minyak jenis light crude oil. Tumpahan minyak tersebut meluas hingga perairan Celah Timor atau Timor Gap yang merupakan perairan perbatasan antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste. Tumpahan minyak yang berasal dari ladang minyak Montara di Laut Timur di lepas pantai utara Western Australia disebabkan oleh suatu ledakan pada tanggal 21 Agustus 2009, menyebabkan terjadi kebocoran sekitar 400 kilang minyak mentah setiap harinya, sampai akhirnya berhasil ditutup 75 hari kemudian. Luas efek cemaran tumpahan minyak dari sumur yang terletak di Blok Atlas Barat Laut Timur tersebut sekitar 75% masuk wilayah perairan Indonesia. Pencemaran ini menjadi masalah yang penting bagi bangsa Indonesia karena memasuki zona ekonomi eksklusif. Banyak petani rumput laut dan nelayan yang kehilangan mata pencahariannya karena laut yang tercemar oleh minyak yang baru berhasil ditutup setelah 75 hari setelah kejadian. Aksi Indonesia dalam kejadian kasus tumpahan minyak Montara. Indonesia menyediakan posko di lokasi terdekat, kemudian melakukan observasi terhadap air yang telah terkontaminasi dengan minyak, kemudian mensurvei warga lokal yang terkena pencemaran lingkungan, bagaimana kehidupan dalam bidang ekonomi dan sosialnya, kemudian bernegosiasi dengan Yayasan Peduli Timor Barat atau YPTB yang mengklaim kompensasi senilai 140 triliun. Hal ini berdasar sampel air yang telah diteliti. Lalu, pemerintah mengklaim kompensasi hingga 22 triliun, tapi Freddie Numberi atau perwakilan Australia mengajukan klaim kompensasi hanya 1 triliun. Kemudian Indonesia dan Australia ingin melakukan MOU yang akan ditandatangani pada tanggal 2 Agustus. Namun, karena ada beberapa hal, MOU tidak jadi dilaksanakan. Kendala tersebut adalah pergantian CEO PTTEP, kemudian Konvensi Hukum Laut 1982 hanya mengatur tentang sumber daya alam, tidak dengan aturan ganti rugi. Isi UNCLOS hanya mewajibkan adanya ganti rugi, namun tidak menjelaskan besaran nominalnya. Kemudian aksi Australia dalam kasus tumpahan minyak Montara, yaitu Australia mengirim pesawat AMSA untuk melempar dispersan, yaitu mengurangi sebaran tumpahan minyak. Kemudian monitoring lingkungan PTTEP Australia dengan TAP. Kemudian melakukan program pengawasan, melakukan pusat stabilisasi Ashmore Reef Natural Reserve, kemudian mengkaji proposal migas, kemudian amandemen OPGGS, memberi kewenangan menteri terkait isu. Sebelumnya OPGGS hanya melimpahkan isu kepada pejabat yang ditunjuk. Kemudian pembangunan saran teknis independen terkait pengeboran. Kemudian mendukung dilakukannya kajian pengeboran sumur. Mulai ada output pada 24 November 2010. Australia berhasil menemukan penyebab blowout. Yang terakhir, Australia juga memfasilitasi perbaikan. Kesimpulan yang kita dapat adalah Australia secara mutlak menurut UNCLOS pasal 139 adalah penanggung jawab atas kasus tumpahan minyak. Kemudian penyelesaian sengketa hanya melalui tahap negosiasi dan tidak terrealisasikan sampai sekarang. Saran yang dapat saya sampaikan adalah Indonesia harus lebih tegas sesuai UNCLOS ketiga 1982 dalam penyelesaian sengketa. Kemudian Indonesia dan Australia harus melakukan penelitian sampel laut bersamaan. Yang terakhir, Indonesia seharusnya memanfaatkan ahli-ahli dari Indonesia dan Australia sendiri dalam penanggulangan dibandingkan membentuk posko sendiri di daerah terdekat. Sekian dari saya, terima kasih.